Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini izinkan untuk Bruno menjawab pertanyaan Pak. Kalau bisa penjelasan masalah pupuk, kalium, fosfat, nitrogen dan lain tolongnya dijabarkan nama pupuknya karena masih banyak yang belum tahu nama jenis pupuknya. Siap Mas, mungkin nanti kedepannya akan saya jelaskan ya. Tapi di konten kali ini menjawab pertanyaan ini kita harus memahami bahwa jenis-jenis pupuk itu banyak sekali, di mana ada pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk. Mungkin banyak orang bertanya, apa sih pupuk tunggal dan apa pupuk majemuk? Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara makro saja. Unsur hara makro itu berarti apakah dia mengandung nitrogen saja, apakah fosfor saja, kalium saja, apakah magnesium saja, ataukah tunggal termasuk unsur hara yang mengandung unsur hara mikro, misalnya boron, kemudian ada Cu ataupun tembaga. Sementara kalau namanya pupuk majemuk adalah di mana pupuk ini mengandung lebih daripada satu unsur hara makro, dan terkadang ada beberapa unsur hara makro yang ditambah dengan unsur hara mikro. Namun di konten kali ini akan saya terangkan satu persatu bahwa kalau pupuk tunggal nitrogen itu ada dua yang dapat dipilih. Yang pertama adalah dia adalah urea dengan kadar 46% nitrogen, dan ada ZA Zwavel Zero Ammonium ini dengan kadar 21% nitrogen. Ketika kita ngomongin urea, maka urea ini hanya mengandung 46% nitrogen saja, tidak ada tambahan unsur hara lainnya. Sementara kalau ZA itu adalah memiliki rumus kimia NH42SO4, sehingga dia memiliki dua gugus, yaitu adalah 21% nitrogen dengan 24% sulfur. Ini mengandung 24 sulfur. Keduanya memiliki reaksi yang berbeda, di mana bahwa sulfur ZA relatif agak asam sampai dengan asam karena mengandung sulfat. Ini adalah untuk pupuk nitrogen, ada dua tadi. Kemudian untuk fosfor, banyak sekali pilihan pupuk fosfor. Ketika kita ngomongin pupuk fosfor, maka pupuk fosfor itu ada dua. Yang pertama itu adalah pupuk fosfor yang sudah olahan pabrik, artinya bahwa sudah ada treatment di pabrik, yaitu adalah misalnya kita ngomong TSP, triple super fosfat, ataupun super fosfat 36 atau dikenal namanya SP36. Ada juga SP26 juga ada. Lah, kalau kita ngomongin super fosfat adalah bahwa pupuk fosfat yang sudah diasamkan di pabrik. Jadi sudah produksi dari pabrik, artinya treatment di dalam pabriknya. Biasanya untuk bisa meriliskan fosfat, maka di pabrik akan dicampur dengan asam-asam organik ataupun asam yang lainnya supaya terjadi kemudahan pelepasan fosfat dari pupuk yang kita berikan. Sehingga yang namanya TSP, SP36, SP26 itu relatif akan mudah diserap tanaman kelapa sawit karena reaksinya lebih cepat karena sudah diasamkan di pabrik. Sementara pupuk fosfat yang dari alam yaitu ada namanya rock fosfat atau dikenal namanya RP. RP dengan kadar 28% P2O5 rata-rata adalah kita impor dari luar negeri, di mana bahwa ini pupuk ini adalah pupuk yang berasal dari batuan yang yang digiling saja, diayak, kemudian di packing dan dikomersilkan atau dijual. Sehingga kalau kita ngomongin batuan yang digiling, maka dia memiliki reaksi yang agak lambat dibandingkan TSPS atau SP36 atau SP26. Lah, kandungannya memang relatif lebih rendah, betul, karena TSP 46% P2O5, SP36 adalah 36% dan SP26 adalah 26%. Rock fosfat ini karena dia berbeda dengan SP26, SP36 ataupun TSP, rock fosfat cenderung akan menaikkan pH karena ada gugus kalsium di dalamnya. Sehingga kalau digunakan untuk perangsang akar, kemudian di lubang tanam, memang yang direkomendasikan sekarang adalah RP. Tapi kalau memang tidak ada ya TSP atau SP36 juga bisa. Namun kita harus berhitung kadarnya berapa sih yang terkandung di dalamnya. Itu. Jadi memang ada banyak jenisnya. Kemudian kalau kita ngomongin kalium, pupuk kalium untuk tunggal, maka tidak ada pilihan lain yaitu adalah KCl alias MOP. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah KCl itu berbeda dengan MOP. Jawabannya adalah sama saja. KCl sama dengan MOP, sama dengan muriate of potash. KCl rumus kimianya, MOP-nya adalah nama dengan menggunakan bahasa barat yaitu muriate of potash. Lah, kadarnya rata-rata adalah 60% K2O.
Di sisi lain masih banyak orang bertanya, Pak Pendi, bagaimana dengan KCL drilling atau yang digunakan untuk pengeboran, karena pengeboran juga butuh KCL, di mana bahwa biasanya kadarnya di atas 60%, yaitu 90% ya ada, 92% K2O ada. Jadi saya bilang bisa saja. Selama memang kadarnya segitu, akan tetapi memang tidak biasa digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan. Lebih bagus menggunakan KCL atau MOP yang biasa saja. Lah kalau kale KCL ini karena dia bersifat garam, reaksinya relatif lebih cepat. Dan kalau untuk pupuk kalium itu memang pilihannya nggak banyak, hanya KCL saja yang tunggal. Kalau merek banyak, ada Pak Tani, ada Mahkota, ada Meroka Tetap Jaya, ada Cap Daun Sawit, ada Sasko dan sebagainya, banyak sekali mereknya. Yang harganya ya juga berbeda-beda, banyak merek beda-beda harganya. Tapi rata-rata bahwa KCL kita juga masih impor dari luar negeri, ada yang dari Kanada, ada yang dari Rusia, ada origin of China. Ini banyak sekali di pasaran. Ya monggo saja. Dan warnanya juga banyak sekali, ada yang warnanya merah tua, ada yang kristal merah bercampur bening, ada juga yang sekarang warnanya putih juga ada. Yang penting kadarnya tetap 60% K2O. Yang cara ngetesnya bagaimana? Sekali lagi sahabat The Brondol ataupun sahabat yang nonton di sini, sahabat TikTok ini, nanti kalau pengen lihat video detailnya bagaimana tinggal ketik saja di pencarian YouTube misalnya di pencarian dan The Brondol KCL, nanti akan banyak penjabaran KCL yang diberikan The Brondol di channel YouTube The Brondol. Kemudian magnesium, cerita magnesium, pupuk magnesium ini yang secara umum digunakan di kelapa sawit ada dua. Yang pertama itu adalah yang berasal dari alam, yaitu adalah dolomit dengan rumus kimia kalsium, magnesium, karbonat. Lah kalau kita ngomong karbonat ini adalah biasanya akan menaikkan pH tanah, di mana gugusnya ada dua. Magnesium itu yaitu adalah CaO 30% dan MgO-nya 18-22%. Masih banyak orang bertanya, Pak Pendi, bagaimana kita memilih dolomit? Apakah milih ADS ataukah DFA ataukah M100 M400? Maka banyak pilihan yang bisa dicari masyarakat. Tapi sekali lagi, apa yang ditangkap The Brondol kualitasnya 11-12 saja. Tapi memang ada yang halus, ada yang tidak halus. Cari yang lebih halus supaya reaksinya relatif lebih cepat dibandingkan yang kurang halus. Kemudian sekali lagi dolomit biasanya digunakan sebagai pupuk starter atau pupuk awal yang gunanya adalah memberikan unsur hara magnesium dan menaikkan pH. Kemudian yang kedua adalah kiserit. Lah ini banyak masyarakat yang kurang paham berkaitan dengan kiserit. Di beberapa wilayah di Indonesia juga tidak tersedia kiserit. Kiserit memiliki rumus kimia adalah MgSO4. Lah ini MgSO4 ini biasanya kita impor dari Jerman. Ada juga yang kiserit lokal yang dari Aceh, yang biasa di pasaran itu juga bisa digunakan. Tapi yang penting rumus kimianya adalah MgSO4. Perbedaannya apa sih Pak Pendi kalau dia dolomit sama MgO apa nih? Kalau dolomit karena dia berasal dari batuan, maka dia memiliki reaksi yang relatif lebih lambat, sehingga memang ada kadar atau standar kehalusan dari dolomit itu sendiri, yaitu berapa mes ini, 100% lolos 85 mes ataupun 80% lolos dari 100 mes misalnya. Semakin halus mes, semakin 200 mes maka lebih halus daripada 100 mes. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kiserit, yaitu MgSO4. Kiserit ini memiliki rumus kimia MgSO4 yang artinya bahwa dia memiliki gugus sulfat yang memiliki reaksi agak asam, sehingga ketika digunakan untuk daerah gambut kurang cocok nih. Sekali lagi kurang cocok. Kalau di mineral monggo saja, mau di mineral mau pakai dolomit ataupun kiserit juga silakan saja. Yang membedakan adalah ketika kondisi tanaman kita memang parah sekali kekurangan magnesium, misalnya pelepah bawah sudah menguning parah, mengering parah, nah ini menggunakan kiserit akan jauh lebih cepat. Kemudian pupuk tunggal yang lainnya ada boron. Nah, pupuk boron itu apa sih Bapak ini? Yaitu adalah pupuk yang mengandung boron rata-rata di 46% B2O3. Mereknya banyak, ada Boroken 46, ada Cap Tawon, ada ini Daibak, ada sekarang Makapa, itu juga semuanya adalah pupuk boron. Kemudian ada CuSO4, nah itu juga pupuk tunggal yang mengandung Cu rata-rata 25% tembaganya. Mungkin itu saja sih yang dapat sampaikan, tapi intinya adalah ini adalah penjabaran beberapa pupuk-pupuk tunggal yang mungkin bisa dipahami
kedepannya mungkin akan saya langsung sebutkan mereknya saja. Semoga bermanfaat bagi sahabat entrepreneur semuanya dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.